Informasi lainnya pemirsa, rakit darurat yang ditumpangi Wakil Gubernur Aceh Fadullah dan rombongan terbalik saat menyeberangi sungai di kawasan Pameu, Aceh Tengah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik rakit darurat yang ditumpangi Wakil Gubernur Aceh Fadullah berserta rombongan terbalik saat menyeberangi sungai. Warga yang melihat peristiwa ini panik dan sebagian berupaya menolong dengan berenang. Warga bersama dengan aparat berhasil menyelamatkan penumpang rakit tanpa jatuh korban. Wakil Gubernur Aceh mengunjungi wilayah Pameu untuk meninjau wilayah bencana yang masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Pemirsa, ribuan kayu gelondongan masih tergeletak di depan pesantren Darul Mukhlisin di desa Menangini, Aceh Tamiang. Bangunan pesantren ini menjadi benteng bagi warga desa Tanjung Karang saat bencana banjir bandang menerjang. Pemirsa, air banjir Aceh Tamiang mendadak jadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya solar di permukaan banjir. Fenomena tak biasa ini viral di media sosial dan memunculkan pertanyaan besar, dari mana asal solar tersebut? Di tengah kepungan banjir yang merendam wilayah Aceh Tamiang, sebuah fenomena tiba-tiba viral dan mencuri perhatian. Bukan air keruk kecoklatan, warga justru mendapati kandungan minyak yang mengapung di atas permukaan air. Dengan menggunakan peralatan sederhana, warga mencoba memisahkan cairan yang mereka yakini sebagai bahan bakar jenis solar. Meski mengundang rasa penasaran warganet, asal-usul minyak yang diduga solar tersebut masih menjadi misteri. Sebelumnya puluhan warga desa Suradu, Kabupaten Aceh Barat juga dikemparkan dengan ditemukannya butiran yang diduga emas di halaman rumah salah satu warga. Fenomena ini memicu warga lainnya datang ke lokasi untuk berburu emas dengan mendulang pasir dan air secara manual. Salah satu warga bahkan menunjukkan butiran kecil berwarna kuning berkilau dari telapak tangan yang diyakini sebagai butiran emas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemulihan pasca bencana banjir Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terus dilakukan pemerintah, TNI Polri bersama dengan warga. Progres pemulihan diprioritaskan jalan nasional untuk memulihkan mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi logistik terhadap warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI AL Sibolga turun langsung membantu warga terdampak bencana di Kelurahan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dalam upaya menemukan titik sumber air bersih serta menyalurkan pipa air secara gratis.
Kegiatan ini dilaksanakan personel TNI AL bersama masyarakat dengan menyusuri perbukitan dan aliran sungai untuk menentukan titik sumber mata air yang layak digunakan sekaligus menetapkan jalur pipanisasi menuju permukiman warga. Upaya ini untuk memulihkan akses air bersih yang sempat terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Sementara di Sumatera Barat, progres pemulihan tahap awal Jalan Nasional Lintas Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang akhir November 2025 hampir rampung sepenuhnya. Proyek ini menjadi prioritas pemerintah pusat karena jalur Lembah Anai merupakan akses strategis penghubung Kota Padang dan Bukit Tinggi, serta untuk memulihkan mobilitas masyarakat dan mendukung distribusi logistik terutama menjelang akhir tahun. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Barat menegaskan pekerjaan lanjutan ditargetkan selesai paling lambat Juli 2026 sekaligus mengembalikan konektivitas vital antar wilayah. Selain itu, akibat dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten Gayo Lues membuat sejumlah akses jalan dan jembatan penghubung terputus. Hal ini mengakibatkan terhentinya alat transportasi dan membuat warga kesulitan mendapatkan gas LPG untuk memasak di Desa Berhut, Kecamatan Terangut. Sejak banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, Aceh pada Rabu 26 November 2025 lalu melumpuhkan ekonomi bahkan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Warga harus memasak menggunakan kayu. Selain itu, warga juga mengeluhkan penerangan yang hingga kini belum dapat dirasakan sejak banjir bandang yang menimpa wilayah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemulihan pasca bencana dilakukan secara gotong royong antara pemerintah, relawan, dan warga membuat kondisi kota Langsa, Aceh berangsur normal. Aktivitas masyarakat termasuk roda perekonomian berjalan mulai bergerak. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan sisa material banjir di bahu dan ruas jalan di kota Langsa, Aceh. Terlihat mobil dan sepeda motor kembali melintas tanpa kendala berarti menandai pulihnya akses transportasi utama di wilayah tersebut. Salah seorang warga Langsa mengaku bantuan pemerintah telah diterima secara bertahap, mulai dari bantuan beras hingga uang tunai. Selain itu, layanan dasar seperti air bersih dan listrik pun kembali menyala, meskipun sebelumnya sempat mengalami gangguan. Kota Langsa telah memasuki tahap pemulihan secara bertahap. Berbagai layanan kesehatan termasuk RSUD Langsa telah kembali beroperasi secara normal. Udah nggak kayak yang awal tuh Bang ya. Awal agak susah. Ya kayak sembako mahal semua, harga naik. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal. Kayak BBM udah bagus lah Bang. Nggak kayak awal Bang, kalau nggak ngantri Bang semua Bang, panjang. Pemirsa, bantuan kemanusiaan kembali disalurkan oleh MNC Peduli kepada warga terdampak bencana di Sumatera. Kali ini bantuan masyarakat melalui MNC Peduli menyasar korban banjir bandang di Nagari Salareh Aya Timur dan Nagari Jorong Lambeh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Guna meringankan beban masyarakat terdampak serta memberikan semangat untuk tetap bertahan dan bangkit dari musibah, MNC Peduli memberikan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor di Nagari Salareh Aya Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia seberat 8,5 ton terdiri dari sembako, air mineral, susu, sarden, biskuit, selimut serta kebutuhan pokok lainnya. Jadi kita datang kemari memberikan bantuan berupa beras, ada air mineral, ada mie instan, ada susu untuk bayi, ada sarden, selimut juga kita berikan di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat yang masih ada tinggal di pengungsian ini. Kami telah menerima bantuan dari MNC Peduli dan kami berikan ke masyarakat dan kami yakin kedatangan MNC Peduli sangat menghibur, sangat memberikan kekuatan dan manfaat kepada masyarakat kami. Bersama Brimob Sumbar, tim MNC Peduli juga menyalurkan bantuan kemanusiaan di wilayah terisolir, yakni Nagari Jorong Lambeh yang disambut dengan sukacita. Terutama dari MNC Peduli sangat membantu masyarakat di sini karena masih banyak masyarakat kita terisolir.
dan dukungan bahan makanan perlu untuk mereka-mereka. Hari ini kita menerima bantuan dari MNC. Terima kasih banyak dan insya Allah ini berkah dan bermanfaat bagi masyarakat kita. Sangat berterima kasih, sangat terbantu dengan bantuan yang ada diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kami sangat tertolong karena kami kan kekurangan bantuan di sini. Melalui aksi nyata ini, MNC Peduli mengajak berbagai pihak untuk terus bergotong royong memberikan dukungan kepada warga terdampak bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan.